Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan pada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sekarang kita sampai halaman 14 tentang sifat yang ke-15, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim yasma'uhu minhu man sya'a min khalqih. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitah, wa sami'ahu Jibril alaihissalam wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulih. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara dengan perkataan yang qadim, terdahulu, yang didengar oleh siapa saja yang dikehendakinya dari makhluknya. Musa alaihissalam mendengarkan langsung tanpa perantara, Jibril juga mendengarnya langsung, dan juga siapa saja yang diizinkan dari para malaikatnya dan rasul-rasulnya. Di sini penulis buku menjelaskan sebagian atau di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara. Dan berbicaranya Allah itu qadimun nau' hadisul ahad gitu ya. Bukan hanya bikalamin qadim an-nau' saja, enggak. Bukan hanya qadimun nau' secara mutlak, tapi qadimun nau' hadisul ahad. Maksudnya qadimun nau' artinya sifat Allah itu, sifat berbicara itu memang sifat yang sudah melekat pada Allah sejak dahulu kala, sejak zaman azali, sejak zaman terawal dahulu yang tidak ada permulaannya, tidak dibatasi waktu. Jadi maksudnya Allah memiliki sifat berbicara sejak dahulu, sejak zaman azali yang terawal, yang tidak terikat atau tidak dibatasi waktu dan tidak ada permulaannya, awal yang tidak ada permulaannya begitu. Sebagaimana sifat-sifat yang lain seperti sifat hidup, sifat mendengar, melihat, sifat mengetahui, semuanya itu sifat yang terdahulu yang tidak dibatasi waktu. Dan juga
sifat berkatanya Allah itu hadisul ahad. Ada namanya hadisul ahad. Artinya untuk kejadian kesatuannya, kejadian perkataan Allah satu persatu, maka itu terjadi baru. Pripun? Mboten masuk. Oh, ini ditekuk bisa. Saya pikir Pak. Iya. Ya, sudah. Jadi ini maksud qadimun nau, sifatnya itu sudah melekat sejak dahulu. Dahulunya beda sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu misalnya langit itu sudah sejak dahulu, tapi kan ada batasannya gitu Pak ya. Arsy itu ada, pena ada, tapi kan ada batasannya. Nabi Adam itu manusia terawal, tapi ada batasannya. Tahun berapa misalnya. Kalau Allah itu memiliki sifat berbicara sejak dahulu yang tidak ada batasan waktu. Tapi untuk perkataan kejadiannya kesatuan itu baru terjadi. Misalnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, maka yang terjadi saat itu. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya berarti baru terjadi saat itu. Kemudian Allah nanti pada hari kiamat berbicara kepada orang beriman, nah itu berarti nanti kejadiannya. Maka wajib bagi kita meyakini itu Allah memiliki sifat berbicara, sifat yang sudah melekat pada Allah sejak dahulu. Untuk kejadiannya ya berbeda-beda waktunya. Kalau Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara. Kalau Allah berkehendak untuk tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara. Kalau Allah berkehendak berbicara sekarang, Allah berbicara. Kalau maunya kapan lagi berbicara, maka Allah berbicara. Dan kita tidak boleh mengingkari. Siapa mengingkari Allah itu berbicara, dia mengatakan Allah tidak berbicara, tidak punya sifat itu, maka dia kafir keluar Islam. Kemudian kita tidak boleh merubah maknanya kepada makna yang lain. Tidak boleh merubah maknanya pada makna yang lain. Tidak boleh membagaimanakannya, menanyakan atau menetapkan kaifiyah hakikat berbicaranya Allah itu bagaimana. Dan kita tidak boleh menyerupakan berbicaranya atau berkatanya Allah dengan berbicaranya makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya atau menyerupainya. Dan Allah berbicara itu dengan kehendaknya, kemudian ada huruf-hurufnya, ada suara-suaranya, dan ada makna yang terkandung dalam perkataannya itu. Itu wajib kita yakini. Jadi Allah berbicara itu bukan hanya makna saja, seperti anggapan sebagian ahli bid'ah atau orang-orang yang sesat. Allah berbicara hanya dalam batin atau makna saja, lafadznya bukan. Ada lagi yang mengatakan Allah berbicara itu lafadz saja, maknanya tidak ada. Jadi Allah berbicara itu huruf-huruf, lafadz-lafadz beserta maknanya juga, ada maknanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu ada huruf-hurufnya, alif, lam, ha, mim. Kemudian ada makna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dan
Allah berbicara itu didengar oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendengar langsung Allah berbicara padanya. Nabi Musa mendengar langsung perkataan Allah, ada suaranya. Kemudian malaikat Jibril, Allah berfirman menyampaikan Al-Quran, At-Taurah, Injil. Malaikat Jibril mendengarkan langsung. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul-Rasul tadi, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk hamba pilihan yang pernah mendengar Allah berbicara langsung kepada beliau. Dan itu terjadi ketika Isra Mi'raj. Berikutnya, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah wa yukallimuna wa ya'zanu lahum fayazuruna. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Wa qala subhanahu minhum man kallamallah. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang beriman, dan mereka juga demikian berbicara kepada Allah. Allah mengizinkan mereka untuk mengunjunginya. Allah Subhanahu wa taala firman, Allah berbicara langsung kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas seluruh manusia dengan risalahku dan kalamku. Allah juga berfirman, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung. Jadi nanti di hari kiamat, di padang mahsyar dan juga di surga, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada orang-orang beriman. Di padang mahsyar tentu menghisap orang-orang beriman. Kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada orang beriman, mengucapkan salam dan ucapan yang lainnya. Orang-orang beriman juga membalas salamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib meyakini juga, dan di surga nanti Allah mengizinkan orang-orang beriman untuk mengunjungi Allah. Maknanya apa? Maknanya ketika orang beriman di surga itu, di waktu tertentu mereka berkumpul di tempat tertentu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya, menampakkan zatnya. Orang-orang beriman di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang dibaca tadi setelahnya menunjukkan Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa taklima, ada penegasnya, penguatnya, secara langsung. Kemudian ayat setelahnya menjelaskan kalau Allah berbicara itu ada huruf-hurufnya. Ya Musa, ini wahai Musa, ada ya, alif, mim, wawu, sin, alif.
Kemudian ayat setelahnya menjelaskan bahwasanya para nabi itu manusia paling mulia, manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertingkat-tingkat. Walaupun paling mulia, tapi ada yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Nabi Muhammad tentu yang paling mulia, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ulul Azmi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi siapa? Isa, dan Nabi Nuh. Di antara nabi-nabi itu ada yang Allah berbicara langsung kepada mereka. Ada sebagian nabi itu yang mendapatkan keistimewaan itu, Allah berbicara langsung. Tapi Allah berbicara kepada mereka, Nabi Musa atau kepada Nabi Muhammad, itu hanya mendengar suara saja. Mereka tidak bisa melihat Allah langsung, karena di dunia memang mustahil bagi manusia untuk melihat Allah secara langsung. Nah, sebagaimana penjelasan ayat setelahnya ini, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursil rasula. Tidak patut bagi manusia untuk Allah berbicara kepadanya kecuali lewat wahyu, atau dari belakang tabir, atau dia mengutus seorang rasul, utusan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidaklah berbicara kepada manusia atau kepada makhluk kecuali lewat tiga hal ini. Dan tidak mungkin bagi manusia itu bisa melihat Allah. Walaupun Allah berbicara kepada manusia itu, mereka tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun melihat Allah nanti di hari kiamat. Tapi itu khusus untuk orang beriman. Allah berbicara kepada manusia di dunia ini, yang pertama lewat wahyu. Yang dimaksud wahyu itu apa? Yang dimaksud wahyu itu adalah ilham. Ilham itu bisa berupa isyarat atau pemahaman yang cepat dipahami, atau berupa makna yang dipahami. Dan itu berlaku untuk orang-orang pilihan, baik itu nabi atau selain nabi. Karena pengertian wahyu itu secara istilah itu memang itu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada hamba-hamba pilihannya. Definisi yang lain, pemberitahuan Allah kepada nabi dari nabinya. Jadi yang mendapatkan wahyu berupa ilham ini bisa nabi, bisa juga selain nabi. Bisa dalam keadaan sadar maupun tidur. Contohnya kalau dalam keadaan tidur itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menerima mimpi menyembelih siapa? Ya, putranya namanya Ismail. Tapi kalau untuk selain nabi, selain lewat mimpi ya. Jadi kalau nabi itu menerima wahyu berupa ilham ini dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi, bisa dalam keadaan tidur berupa mimpi. Kalau ilham ini dalam keadaan sadar banyak, Nabi Muhammad sering mendapatkannya, Nabi Zakaria juga yang lain. Jadi Allah masukkan pemahaman atau makna yang langsung dipahami begitu cepat secara rahasia yang orang lain tidak tahu.
langsung diamalkan. Contohnya kalau kepada selain Nabi, yaitu kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun menyembelih bayi-bayi, anak laki-laki yang kecil, yaitu langsung ibunya Nabi Musa mendapatkan ilham ini. Hatinya langsung paham dan digerakkan gitu ya. Wah, ini langsung anak saya langsung dimasukkan ke kotak begitu. Seperti ada yang mengarahkan gitu. Nah, terus dapat ilham lagi. Ini harus segera dibuang ke Sungai Nil. Ya, kalau yang lain tidak kepikiran seperti itu, Pak. Masukkan kotak, nanti nangis-nangis ketahuan. Masa dibuang ke sungai? Hilang atau dibuang ke laut. Yang kedua, Allah berbicara, yang ini berbicara langsung ya, yaitu melalui di belakang tabir. Nah, seperti Allah menyampaikan berbicara Al-Quran pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak melihat Allah. Atau Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, yaitu di belakang tabir. Yang ketiga, dengan mengutus Rasul. Artinya Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril tadi, lalu malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, ke Nabi siapa lagi begitu. Intinya Allah berbicara. Ada yang Allah berbicara itu modelnya ilham tadi, memberikan makna saja ke dalam hati seseorang. Ada modelnya berbicara langsung gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab namanya berbicara itu memang maknanya ada huruf-hurufnya dan ada suara-suaranya. Maka dari itu karena tadi ada kata-kata ayyukalimahullahu illa wahyan. Nah, baru ada pembatasan. Allah berbicara melalui wahyu, melalui ilham. Kalau hanya berbicara saja, berarti maknanya ada suara, ada huruf-hurufnya terdengar. Tapi karena ada tambahan wahyu, ilham, berbicara melalui ilham, berarti bisa, maksudnya memberi makna saja. Maksud dari perkataan Allah itu begitu, gitu ya. Tapi kalau khusus untuk Al-Quran, itu tidak ada ilham seperti ini, Pak. Khusus Al-Quran itu Allah berbicara langsung, kemudian malaikat Jibril mendengarkan langsung, lalu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menerima ayat Al-Quran itu dalam keadaan sadar, semuanya sadar, nggak ada yang tidur. Al-Fatihah sampai An-Nas itu Rasulullah menerimanya dalam keadaan sadar semua. Tapi kalau wahyu berupa ilham tadi atau hadis Nabi, nah itu beliau menerimanya dalam keadaan sadar, ada dalam keadaan tertidur juga ada, melihat mimpi gitu ya. Khusus Al-Quran memang semuanya lewat malaikat Jibril. Semuanya lewat malaikat Jibril. Kalau hadis itu bisa lewat mimpi atau isyarat makna tadi. Makna beliau terima, terus beliau mengungkapkan dengan bahasa beliau sendiri, ungkapannya beliau sendiri. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya juga sekaligus dua-duanya. Kalau hadis itu maknanya saja dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Berikutnya
Wa qala subhanahu wa ta'ala, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Juga firman-Nya subhanahu, ketika dia mendatangi lembah tua, diseru, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb-Mu, maka lepaskanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu di lembah tua yang disucikan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Dan juga firman-Nya, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kedua ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu berbicara, ada suaranya dan huruf-hurufnya, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin yang berbicara itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taurat itu perkataan Allah, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Al-Quran juga kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika dia, Nabi Musa maksudnya, mendatangi lembah tua, maka Nabi Musa diseru, hai Musa, begitu sesungguhnya aku adalah Rabb-Mu. Allah memanggil, namanya memanggil itu kan ada suaranya Pak ya. Dalam bahasa Arab maupun bahasa manapun, memanggil itu ada suaranya dan suaranya banter, lantang. Jadi ada munadah, ada munajat, ada munadah dan munajah. Nah, kalau munadah itu maknanya memanggil. Memanggil itu ada hurufnya dan ada suaranya, lantang. Kalau munajat itu berbicara rahasia, bisik-bisik, berbicara rahasia. Makanya kan bermunajat gitu ya. Nah, itu suaranya pelan gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Dan kami memanggilnya Musa dari arah kanan Bukit Tursina, dan kami mendekatkannya untuk bercakap-cakap, untuk bermunajat. Nah, jadi Allah punya sifat berbicara, dan memanggil itu juga atau bercakap-cakap itu bagian dari perkataan. Nabi Musa dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb-Mu. Nah, tidak mungkin yang mengatakan ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabb-Mu. Nah, ini yang mengatakan kok selain Allah, tidak mungkin gitu ya. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan saja. Itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus di sini memang Allah berbicara langsung. Sesungguhnya aku adalah Rabb-Mu. Jadi Allah berbicara dan berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada ayat setelahnya juga menjelaskan bahwasanya Allah itu berbicara
Sebagian ahli bid'ah mengatakan Allah itu tidak bicara. Nah, seperti Al-Quran itu makhluk, jadi Allah menciptakan huruf-huruf dan suara. Jadi Allah tidak berbicara, Pak. Allah menciptakan suara, huruf. Bahkan ada yang mengatakan huruf dan suara itu diciptakan, dimasukkan ke dalam pohon, sebuah pohon, lalu pohon itu mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Tidak mungkin yang berkata seperti itu makhluk. Masa makhluk berkata sesungguhnya aku adalah Allah? Yang berkata seperti itu adalah Allah, dan berkata itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berbicara itu sifat kita, bagian dari kita, bukan terpisah dari diri kita, gitu ya. Allah berbicara, berbicara itu bagian dari sifat Allah, bukan sesuatu yang berdiri sendiri terpisah dari Allah, tidak begitu. Lagi pula lafadznya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Ghairu jaiz ay yaqula hadza ahadun ghairullah. Tidak boleh dan tidak mungkin yang bicara seperti ini selain Allah, tidak mungkin. Yang berbicara seperti itu tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat berbicara seperti itu mustahil, tidak berani. Berikutnya, waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'. Ruya dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Allah berbicara wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit. Ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang benar adalah mauquf. Tapi riwayat ini didukung oleh hadis yang lain yang sahih, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dan Allah menghendaki para malaikat mendengar, karena sebagaimana kita ketahui, Pak, ya, sifatnya Allah itu berbeda jauh dengan sifatnya manusia. Allah berbicara, berkehendak semuanya mendengar, bisa. Allah berbicara hanya satu saja yang mendengar, bisa. Allah berbicara kepada yang dekat dan yang jauh, yang dirasakan sama, bisa begitu, Pak. Yang jauh dan yang dekat mendengarnya sama, gitu. Kalau manusia tidak bisa, ya, berbicara pada yang dekat, yang jauh tidak dengar, begitu. Nah, ini para malaikat merasa takut, gemetar, dan hati mereka mengagungkan Allah dan mengagungkan firman-Nya, begitu. Jadi begitulah para malaikat. Bahkan gunung pun juga begitu. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, gunung itu akan hancur, Pak. Dia akan khusyuk dan hancur karena takut kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Banyak dari manusia itu dibacakan ayat Al-Quran tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khusyuk, malah ada yang menghina dan menolak.
Tapi malaikat itu takut Pak, gemetar mendengar. Kemudian setelah itu pingsan, bahkan saya pingsan Pak, karena begitu mengagungkan Allah dan perkataannya. Insyaallah. Berikutnya warawa Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiq yaumal qiyamah uratan hufatan hurla buhma fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub ana al-mulk ana ad-dayyan rawahu al-a'immah wastashhada bihi al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan dan tanpa membawa apapun. Lalu ada yang memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh yang dekat. Akulah raja, di mana raja-raja dunia? Di mana raja-raja dunia? Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan, menghimpun seluruh makhluk baik itu jin, hewan, manusia juga. Lalu malaikat mengelilingi mereka berbaris-baris sehingga tidak ada makhluk yang bisa kabur karena malaikat mengelilingi mereka. Malaikat di langit pertama, 2 semuanya turun mengelilingi seluruh makhluk. Dan manusia saat itu dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tidak berkhitan, belum dikhitan, dan tidak membawa apapun, ya, kecuali hanya dirinya, badannya itu. Lalu ada yang memanggil. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil dengan suara yang didengar oleh yang dekat dan yang jauh. Sama, didengar, modelnya sama, didengarnya, suaranya sama. Allah mengatakan apa? Akulah raja. Di mana raja-raja dunia? Dan saat itu raja-raja di dunia maupun budak itu semuanya derajatnya sama Pak, sama-sama telanjang, sama-sama tidak punya apa-apa, semuanya tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja di dunia saat itu juga takut semua, tidak ada yang berani mengatakan saya raja di dunia. Tidak. Kalau pas di dunia aja banyak yang sombong, banyak yang zalim. Tapi saat itu tidak ada yang berani Pak. Bahkan bicara saja tidak berani. Tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja-raja saat itu sangat takut sekali, terutama raja-raja yang zalim. Wah, itu ketakutan sekali ya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan judul tadi, sifat berbicara bagi Allah, adalah kalimat ini, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub anal mulk anad dayyan. Ada suara yang didengar oleh seluruh makhluk mengatakan akulah raja. Di mana raja-raja dunia? Ini menunjukkan Allah itu berbicara.
Terakhir, wa fi ba'dil athar anna Musa alaihissalam nailatan ra'an nar fahaladhu fazi'a minha fanadahu rabbuhu ya Musa fa'ajaba sari'an istinasan bisawt faqala labbaik labbaik asma'u sawtaka wala ara makanaka fa in anta faqala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalik fa'alima anna hadhihi as-sifah la tanbaghi illa lillah qala kadzalika anta ya ilahi afa kalamaka asma' am kalama rasulik qala bal kalami ya Musa. Disebutkan dalam sebuah athar riwayat bahwasanya Musa alaihissalam pada suatu malam melihat api itu bergejolak, maka beliau pun kaget dan takut. Lalu Rabb-Nya memanggil, Allah memanggil, "Hai Musa." Maka ia menjawab dengan cepat, "Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Aku mendengar suaramu tapi tidak melihat tempatmu. Maka di manakah engkau?" Allah berfirman, "Aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihatmu. Maka di manakah engkau?" Allah berfirman, "Aku di atasmu, di depanmu, di kananmu dan di kirimu." Dia pun menyadari bahwasanya sifat ini tidak layak kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata, "Engkau Tuhanku, apakah ini perkataanmu yang aku dengar atau perkataan utusanmu?" Jawabnya, "Bahkan ini adalah perkataanku, wahai Musa." Jadi dikisahkan dalam riwayat ini, suatu malam Nabi Musa melihat api. Maka Nabi Musa ketakutan, kaget dan takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Wahai Musa." Nah, sisi pendalilan pertama di sini. Sisi pendalilan dari hadis ini yang pertama ini yang berkaitan dengan sifat tadi, "Hai Musa." Berarti Allah berbicara. Dan ada suaranya, ada huruf-hurufnya. Dan ada maknanya, gitu ya. Kemudian sisi pendalilan yang kedua pada kalimat "Afakala maka asma'u am kalama rasulik qala bal kalami ya Musa." Nabi Musa mengatakan, "Apakah yang aku dengar ini perkataanmu atau perkataan utusanmu malaikat Jibril?" Maksudnya gitu ya. Maka Allah mengatakan, "Ini perkataanku, wahai Musa." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Kita wajib menetapkannya, tidak boleh menolaknya. Tidak boleh bagi kita merubah maknanya dan membagaimanakannya, serta tidak boleh menyerupakan sifat berbicaranya Allah dengan sifat berbicaranya makhluk. Kajiannya sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.